Terus perayaannya gimana, kan tadi bilang ada istighotsah kubra segala macamnya. Pembahasan istighotsah sendiri perlu dibahas lebih lanjut. Kalau istighotsahnya minta kepada Allah benar, tapi kalau makna istighotsah tadi melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jailani, perantara para wali-wali tadi, atau apalagi lewat Dewa Janus, tambah masalah. Apa maksudnya istighotsah di sini? Harus diluruskan. Kalau kamu minta langsung kepada Allah, itu betul, tapi bukan dengan tata cara yang kamu karang-karang, yang Rasulullah tidak ajarkan. Apa yang bukan menjadi agama di zaman Rasulullah, bukan agama di zaman sekarang, kata Imam Malik. Kok malah kita ngarang sendiri seolah-olah kita lebih tahu, lebih bertakwa, lebih alim. Kenapa kok Muslim mau ngerayakan itu? Bahkan kita punya kalender yang lebih bagus, kalender Hijriah, yang lebih akurat sebenarnya, ya kan? Lebih pasti. Kayak ucapan ya selamat yang lain, selamat wisuda gitu ya, selamat menikah, nggak apa-apa ada. Oh, tahun baru itu nggak apa-apa, yang penting Hijriah, yang penting Islam. Dan tidak boleh dikaitkan dengan ibadah. Kalau dikaitkan dengan ibadah masuk ranah bid'ah. Apalagi ibadah-ibadah tadi, tidak ada syariat. Nih, syariat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Doa. Doa ini apabila memasuki bulan baru atau tahun baru, atau tahun. Bisa juga untuk tahun, bisa untuk bulan. Apa doanya? Allahumma adkhilhu. Misalnya istighotsah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan menampilkan video yaitu Ustadz Wahabi yang sibuk mengkorek-korek Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kan ngakunya salafi. Nah, mereka ngakunya salafi pengikut ulama salaf. Dan ulama salaf sendiri dari para sahabat dan tabi'in itu tidak ada yang merasa lebih baik dari sahabat yang lain. Tabi'in juga begitu. Tabi'in juga tidak merasa lebih baik dari tabi'in yang lain, dari ulama yang lain. Dan mereka itu tidak menyalah-nyalahkan amaliyah yang lain. Ya, sekarang salafi yang ngaku salafi ini ya sudah merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian amaliyah orang lain itu salah semua, ini bid'ah, itu bid'ah. Yang intinya yang dibid'ahkan itu adalah orang-orang Islam yang tidak sependapat dengan Wahabi, yang berbeda pendapat dengan Wahabi ya, akidahnya beda, fikihnya beda, itu dianggap ahlul bid'ah, dituduh ahlul bid'ah oleh kalangan salafi Wahabi ini. Mereka mengklaim hanya kelompoknya sendiri yang paling sunnah, paling paling identik dengan amaliyah Nabi. Berikut ini video dari Ustadz Wahabi tersebut berikut dengan tanggapan dari Gus Baha. Mari kita simak videonya. Terus perayaannya gimana, kan tadi bilang ada istighotsah kubra segala macamnya. Pembahasan istighotsah sendiri perlu dibahas lebih lanjut. Kalau istighotsahnya minta kepada Allah benar, tapi kalau makna istighotsah tadi melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jailani, perantara para wali-wali tadi, atau apalagi lewat Dewa Janus, tambah masalah. Apa maksudnya istighotsah di sini? Harus diluruskan. Kalau kamu minta langsung kepada Allah, itu betul, tapi bukan dengan tata cara yang kamu karang-karang, yang Rasulullah tidak ajarkan. Apa yang bukan menjadi agama di zaman Rasulullah, bukan agama di zaman sekarang, kata Imam Malik. Kok malah kita ngarang sendiri seolah-olah kita lebih tahu, lebih bertakwa, lebih alim. Kenapa kok Muslim mau ngerayakan itu? Bahkan kita punya kalender yang lebih bagus, kalender Hijriah, yang lebih akurat sebenarnya, ya kan? Lebih pasti. Kayak ucapan ya selamat yang lain, selamat wisuda gitu ya, selamat menikah, nggak apa-apa ada. Oh, tahun baru itu nggak apa-apa, yang penting Hijriah, yang penting Islam. Dan tidak boleh dikaitkan dengan ibadah. Kalau dikaitkan dengan ibadah masuk ranah bid'ah. Apalagi ibadah-ibadah tadi, tidak ada syariat. Nih, syariat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Doa. Doa ini apabila memasuki bulan baru atau tahun baru, atau tahun. Bisa juga untuk tahun, bisa untuk bulan. Apa doanya? Allahumma adkhilhu. Misalnya istighotsah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu, kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari 40 hari kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya? Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari. Akhirnya lah kebetulan kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini.
itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah, itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu ajarkan masalah kan, itu kan masalah besar gitu. Coba ikutkan saja kaidah umum misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Lah kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi Rois Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar nggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan As-Sadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, cari khas wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bihadil kalimat. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan As-Sadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam madzhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup, kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah.
Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim orang masalah lah, kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super, sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan nah, kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah tahlilan. Kalau diartikan Nabi ratau mau coba la ilaha illallah, enak gak kalimah ini. Nah, ini provokatif. Jadi ini sudahlah, keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir gitu. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bait rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Nggak, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ini modus ini kan. Angen-angen itu lebih mandi timbang takbir ya. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bila mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak ya, itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa aja. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Tawasul Nabi jadi syirik, tawasul kuburan jadi syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Anak kowe kepengen ahli tauhid tenan, kenapa kriting kersane Allah, kenapa gundul kersane Allah, kenapa ora duwe kersane Allah? Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atayn, halaman 100, wa ji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kana al Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fa yusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robi Adawiyah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah.
Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawasul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Krapyak, santri-santri Krapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Krapyak, sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukaan. Nah, terus isi jadi kalau Abu Qatadah mangkor agi ayatil kursi indal karbi atau dawa. Wong semua ayat kursi nak susah mesti ditulungi pangeran. Ya, jadi mengenai terus istighosah al-ghosah itu fi'il madhi al-ghosah yurithu ighosatan. Nah, itu sekolah terus istighosah yastaghisu istighosatan. Terus mengenai bahasa Jawa itu istighosah itu di pangeran mana nih wah? Di pangeran. Ya, dewe bangun ndak ya. Ya lek tulung pangeran sing apik tawadhu, ning dikon tawadhu ya sira meneng-meneng. Terus kok sak salaman, ya rada dhewe. Tapi pangeran senenge ditimu. Demo apik kok. Demo apa apik. Ya ketika salusul. Waktu sama ayatul musta'inin wal musta'idin wal musta'idin. Terus terus iki dawuh Muhammad ijazah kita semua idza aradta syai'an minal ila kalimatit tauhid isman min asma'illahi ta'ala. Ben ade hajat iku selain maca la ilaha illallah sertakan isman min asma'illah. Milih salah satu asma'il husna sing sesuai karepem. Jadi misalnya kayak kan misalnya wong rai-rai kasus misalnya kayak rai kasus ya penerang la ilaha illallah terus muji pokoke disesuaikno kebutuhannya. Jadi Sahabat saya yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.